Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Okay, we will be continue. The topic is willingness ya. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak bahas walaupun singkat. Nah, hari ini Bapak akan bahas kembali supaya kalian mudah memahami bagaimana cara membuat kalimat ya willingness ya. Jadi perlu diketahui bahwa willingness ini adalah jenis kalimat keinginan ataupun kemauan. Oke, Bapak bacakan kembali di sini ya. Jadi to ask for someone help, we should ask for their willingness whether they want to help us or not. Jadi maksudnya di sini adalah untuk meminta ya pertolongan kepada seseorang ya, kita harus meminta kepada mereka ya kemauan ya. Kita harus meminta kemauan mereka, apakah mereka ingin membantu atau tidak begitu ya. Jadi ini maksudnya adalah mereka mau atau enggak begitu ya. Di kemauan ataupun keinginan. Baik, anak-anakku sekalian, kita perhatikan kembali ya. Untuk membuat willingness ini ada kalimat, ada polanya ya. Pola positif, negatif. Ada satu lagi nak di sini pola question ya atau interrogative. Mungkin di pertemuan sebelumnya belum Bapak bahas ini tentang question ya. Baru sampai positif dan negatif. Oke, Bapak bahas ulang kembali ya. Perlu diingat untuk positif di sini ya, rumusnya subjek. Setelah itu apa? Will ya. Terus all ya. Ini disingkat. Oke. Setelah itu kata kerja ke satu. Ingat ya, kata kerja ke satu setelah will. Oke. Misalkan di sini contoh I will send it. Ya. Saya ingin atau saya mau mengirimnya. Saya ingin mengirimnya. Ini dalam konteks willingness ya. Oke. Mungkin kalau dalam konteks present future tense ini diartikan sebagai akan ya. Nih, jadi saya akan mengirimnya ya. Tapi dalam konteks willingness di sini maksudnya adalah ingin ya. Jadi tidak hanya menggunakan kata want saja ya. Ketika ada konteks seperti ini, maka ini diartikan sebagai ingin, itu dalam willingness. Nah, kalau negatifnya ya seperti di sini ya, misalkan subjek ditambah will, not ataupun would, singkatannya ditambah kata kerja ke satu. Seperti contoh I will not do it. Ya, saya tidak mau melakukannya. Atau saya tidak ingin melakukannya. Paham ya? Nah, selanjutnya untuk interrogative atau question atau kalimat pertanyaan ya. Will-nya di depan, setelah itu subjek, setelah itu kata kerja ke satu. Jadi rumusnya will plus subjek plus kata kerja ke satu atau verb one. Oke, seperti contoh, will you send it? Ya, apakah kamu mau mengirimnya? Atau apakah kamu ingin mengirimnya? Begitu ya. Nah, jadi itu. Ya. Jadi sekali lagi ada positif ya, kalimatnya dalam willingness ada negatif, dan satu lagi interrogative atau kalimat tanya ya. Perlu mungkin silakan perlu dicatat ini, catat silakan. Oke, rumusnya. Nah, setelah itu nah di sini ada short answer ya. Short answer itu apa? Short answer itu adalah jawaban singkat. Kalau ada bentuk pertanyaannya misalkan questionnya ini ya, will you send it? Apakah kamu mau mengirimnya? Jawabannya kalau iya ya katakan yes, I will. Kalau tidak ya no, I will not. Atau no, I won't. Ya, ini jawabannya.
Jadi konteksnya kalau pertanyaannya di sini will, kesininya juga will ya. Yes, subject will. No, subject will not atau won't. Nah, itu rumusnya ya. Ini untuk jawaban singkat. Contoh misalkan Bapak bertanya kepada kalian misalkan. Apakah kalian atau apakah kamu ingin mengirim surat ya? Will you send a letter? Misalkan. Kalau kalian mau, yes, I will. Kalau tidak, no, I won't atau no, I will not. Nah, jadi seperti itu. Paham ya? Oke, next. Nah, willingness ya, atau keinginan atau kemauan ya adalah segala kebutuhan lebih terhadap barang ataupun jasa yang ingin dipenuhi setiap manusia. Nah, ini penjelasan ya pada sesuatu hal yang dianggap kurang. Keinginan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki keharusan untuk segera terpenuhi. Keinginan lebih bersifat tambahan ketika kebutuhan pokok telah terpenuhi. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk willingness penjelasannya. Adapun di sini willing ya, yang artinya berminat, ini willing ini dikategorikan sebagai adjektif atau kata sifat ya. Nah, kalau kata sifatnya willing ini artinya berminat. Jadi bukan keinginan lagi tapi berminat. Bagaimana Pak cara membuat kalimat menggunakan adjektif willing? Nah, ya. Perlu diingat bahwa willing ini artinya berminat, maka rumusnya beda dengan yang tadi ya. Mungkin Bapak kasih dulu rumusnya ini ya. Jadi rumusnya subjek ini ya, ditambah to be-nya is, are, am, ditambah willing ya. Jadi contohnya di sini misalkan I am willing to buy a novel. Dalam bahasa Indonesia saya berminat membeli novel. Negatifnya tinggal tambahkan not ya. Sini. Contoh misalkan you are not willing to buy a book. Saya tidak berminat membeli buku. Nah, kalau interrogatifnya atau kalimat tanya ya, tinggal to be-nya di depan, is, are, am di sini ya. Subjek sama willing. Contoh misalkan are you willing to buy a book? Apakah kamu berminat membeli buku? Oh, bagaimana short answer-nya? Ya sama kalau misalkan kayak tadi ya. Kalau tadi kan menggunakan will, kalau ini tinggal dijawab yes I am atau no I am not. Ya, itu. Kalau ada pertanyaan seperti ini misalkan, are you willing to buy a book? Short answer-nya tinggal jawab yes I am atau no I am not. Ya, kalau ada pertanyaan seperti ini. Oke, jadi itu ya seputar willingness. Kalau kalian ingin membuat kalimat willing ya, ini sebagai adjektif ya, kalian tinggal menggunakan rumus yang ini. Nah, ini seperti contoh kalimat di bawah. I am not willing to help you. Artinya, saya tidak berminat membantumu. He is willing to come back. Dia berminat untuk kembali. Oke. Jadi di sini intinya ada to be ya, are, am atau is. Ya, kalau negatifnya tinggal ditambahkan not saja. Nah, tinggal ngacu ke rumus ini. Itu cara membuat kalimat adjektif willing ya. Kalau willingness tadi menggunakan will ya. Kalau membuat kalimat menggunakan adjektif willing itu kalian tinggal menggunakan to be, are, am dan is. Ya, ini subjek, is, are, am, willing ya. Terus negatifnya subjek, is, are, am, not, sini willing. Dan interrogatifnya atau kalimat tanyanya is, are, am, subjek, willing. Ya, oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa kirim via email. Thank you so much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.